Kabar gembira untuk para keluarga penerima manfaat atau KPM PKH maupun KPM BPNT di tahun depan tahun 2022. Karena ada program dua bantuan ini baru ya, yang merupakan bantuan tambahan bagi para KPM PKH maupun KPM BPNT yang akan diterima. Jadi selain tahun depan dapat PKH, dapat BPNT, juga ada bantuan tambahannya. Ada dua ini ya. Nah, ini total kalau diuangkan atau saldonya ini ada Rp110.000 per bulan yang akan didapatkan. Nah, ini kira-kira dalam bentuk uang atau dalam bentuk subsidi barang ya. Maka dari itu simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira khususnya para keluarga penerima manfaat atau KPM PKH maupun KPM BPNT. Karena di tahun depan, tahun 2022, akan ada dua tambahan atau dua bantuan tambahan. Ini baru ya bagi para KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah, kira-kira dua jenis bantuan tambahan ini apa saja ya? Ini ada juga bantuan tambahan yang lain yang juga masih berhak diterima oleh para KPM PKH maupun KPM BPNT di tahun depan. Nah, bagaimana kabar selengkapnya? Simak video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada tema video kita kali ini. Nah Sobat YouTube yang mungkin sudah memperhatikan dan sudah menyimak di tema video saya sebelumnya terkait mengenai uji coba bantuan sosial PKH maupun BPNT secara digital tanpa menggunakan kartu KKS. Nah, ini mungkin sudah banyak yang menyimak ya. Terkait teknis bagaimana caranya tahun depan ini rencananya kan untuk pencairan dana PKH maupun BPNT itu tanpa menggunakan kartu KKS. Nah, itu bisa dengan 3 metode atau cara. Dengan menggunakan HP, smartphone, Android, kemudian ada yang melalui SMS, jadi HP yang bukan Android juga bisa, maupun juga dengan biometrik wajah tanpa menggunakan HP. Nah, jadi tidak semua KPM PKH dan BPNT ini mempunyai HP ya. Paling cuma yang punya anak sekolah yang dibuat online, HP-nya yang punya HP Android. Nah, bansos digital yang sudah diluncurkan sejak tanggal 10 November yang lalu, ini diuji coba di 7 kabupaten kota. Ada di Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Jakarta Utara, Tasikmalaya, Kutai Kartanegara, Polewali Mandar, Kupang, dan Jayapura. Namun di 7 kabupaten kota ini tidak semua KPM ya yang dilakukan uji coba. Ini hanya beberapa KPM saja di dalam kabupaten kota tersebut. Ada sekitar 400, 200, hingga 300 KPM di setiap kabupaten kota tersebut yang dilakukan uji coba penyaluran atau pencairan bantuan sosial secara digital. Nah, jadi itu tadi Sobat YouTube, mulai tanggal 10 November, tepatnya di Hari Pahlawan, itu selain bantuan PKH tahap 4 yang juga banyak cair di berbagai daerah di Indonesia, juga dilakukan uji coba pertama kali pencairan bantuan sosial baik PKH maupun BPNT secara digital tanpa menggunakan kartu KKS. Persiapannya sih mulai bulan September ya, September yang lalu. Dan ini nanti dilakukan uji coba sebanyak 2 kali ya, pada bulan November, kemudian jeda waktu 2 minggu. Nah, kemungkinan akhir bulan November ini juga dilakukan uji coba hal yang sama terkait dilakukannya transaksi secara digital. Nah, ini pembelanjaannya itu nanti
tidak dapat lagi dilakukan setelah tanggal 30 November kalau untuk uji cobanya. Nanti kemungkinan kalau ini berhasil ya tahun depan entah di bulan apa itu bisa diuji coba di wilayah atau daerah yang lain. Nah, kemudian untuk pelaporannya itu akan dilakukan di bulan Desember tahun 2021. Kemudian penyaluran bantuan secara non-tunai kepada KPM, uji coba bansos digital ini lembaga penyalurnya adalah Bank BTN, BRI, BNI, dan Mandiri, tetap ya Bank Himbara. Kemudian ada juga PT Pos. Nah, ini biasanya yang kerjasama dengan PT Pos ini Bank BTN ya. Nah, kalau PT Pos ini mengembangkan 3 moda transaksi. Tadi yang sudah saya jelaskan, ada 3 cara, yang punya HP Android, yang punya HP biasa non-Android, kemudian yang tidak punya HP juga bisa. Kalau yang punya HP Android dengan metode QRIS, menginstal aplikasi QRIS ya di Play Store. Kemudian yang hanya HP biasa, bukan Android, itu nanti akan menerima SMS Pos ya. Kemudian yang biometrik wajah itu nanti akan wajahnya itu akan dicocokkan ya. Kalau cocok, ini merupakan memang betul KPM PKH atau BPNT, nanti bantuannya baru bisa dicairkan atau dibelanjakan kalau yang BPNT. Nah, bantuan dapat dimanfaatkan oleh KPM sesuai peruntukannya yang ditetapkan oleh setiap program. Kalau bantuan PKH ini dapat diambil secara tunai, bisa di mesin ATM ataupun agen. Nah, ini kemudian untuk bantuan PKH itu kan dimanfaatkan untuk kebutuhan kesehatan, gizinya anak balita atau ibu hamil, kemudian pendidikan, bisa membeli tas atau perlengkapan sekolah, atau uang saku sekolah, atau mungkin biaya transportasi sekolah, tambahan les, nah itu bisa ya. Kemudian kesejahteraan sosial, ini juga bagi lansia atau disabilitas berat. Kemudian ada juga untuk modal usaha atau kebutuhan lainnya, termasuk bisa digunakan untuk penambahan pembelanjaan sembako. Nah, ini biasanya kalau sembakonya mungkin hanya terbatas dapat membeli beras ataupun telur, ya bisa untuk menambah beli daging, nah itu bisa ya. Kemudian juga bisa untuk membeli LPG ataupun token listrik. Nah, kemudian bantuan sembako ini secara digital juga, ini juga untuk membeli bahan pangan sesuai dengan ketentuan program sembako yang tidak dapat diuangkan kalau sembako. Nah, kemudian ini ada hal yang baru lagi ya. Di dalam uji coba ini juga nanti kemungkinan kita doakan saja juga akan disalurkan atau diterapkan di tahun 2022 itu di semua daerah, bahwasanya selain dapat sembako, kemudian KPM PKH juga yang dapat sembako, juga ada 2 bantuan baru lagi. Yang pertama adalah dengan saldo Rp50.000. Nah, ini bantuan yang pertama, bantuan tambahan ini ya. Kemudian yang kedua itu ada bantuan tambahan dengan saldo Rp60.000. Nah, ini jadi selain dapat saldo sembako Rp200.000, juga dapat tambahan saldo Rp50.000 dan Rp60.000, sehingga di total jadi Rp110.000 per bulan. Nah, untuk Rp50.000 saldonya ini yang bantuan tambahan yang pertama itu adalah untuk subsidi listrik. Nah, kemudian yang kedua yang saldo Rp60.000 itu adalah untuk beli LPG. Nah, jadi untuk subsidi listrik Rp50.000, untuk LPG itu Rp60.000. Nah, kedua bantuan ini tidak bisa diuangkan. Jadi nanti seperti voucher ya nanti. Jadi vouchernya Rp50.000 hanya bisa ditukarkan tabungnya dengan gas LPG. Nilainya Rp50.000. Kemudian kalau Rp60.000 kalau untuk LPG ya, maaf. Kemudian kalau subsidi listrik juga sama seperti voucher juga. Nanti bisa dibuat beli token listrik. Jadi tidak bisa diuangkan semuanya. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Jadi totalnya Rp110.000 per bulan untuk total bantuannya, tapi tidak bisa diuangkan. Kalau untuk bantuan tambahan yang lain untuk KPM PKH di tahun 2022 itu yang reguler adalah bantuan PIP. Nah, ini kemungkinan akan tetap dilanjutkan bagi KPM PKH yang punya anak sekolah.
Jadi subsidi listriknya nggak seperti tahun 2020 atau 2021 ini ya, yang hanya bisa potongan atau diskon. Namun tahun depan ini berupa seperti voucher, total nilainya itu kalau listrik ya Rp50.000, LPG Rp60.000. Jadi itu ya Sobat YouTube, 2 bantuan tambahan yang baru. Nah kira-kira nanti bisa diterima atau dirasakan di bulan apa ya? Mungkinkah di awal bulan Januari? Ya kita doakan saja. Yang jelas nanti kemungkinan tahun 2022 nggak tahu mulai bulan apa. Nah yang penting ya kita tunggu saja realisasinya nanti. Karena masih diuji coba juga ya di beberapa kabupaten kota. Dan nanti kemungkinan jika berhasil akan dilakukan ya realisasi penyaluran di semua daerah. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.